Kalau kita ngajak kebaikan, ya, dan orang lain mengikuti kebaikan, itu kita tuh dapat pahala yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku mau sharing pengalaman sholawat yang aku rasain sendiri kemarin. Dan beberapa testimoni sholawat dari teman-teman di grup sholawat. Tapi sebelumnya teman-teman klik dulu ya tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku upload video baru, teman-teman bisa langsung dapat notifikasi dari YouTube. Dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya ke medsosnya teman-teman. Mudah-mudahan dengan men-share video ini bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Dan nantinya akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat. Untuk teman-teman yang mau sharing sholawat, berbagi pengalaman tentang sholawat, atau mau tanya-tanya, atau juga mau gabung di grup, teman-teman bisa langsung nge-DM aku ya di sini, Instagramnya. Nggak aku share nomor WhatsAppnya di sini, jadi teman-teman bisa tanya aku di DM ya, nanti aku kasih nomor WA-nya. Cuma aku mohon banget sama teman-teman untuk tidak telepon ya, apalagi video call. Aku paling gak mau tuh kalau udah nelpon. Karena apa? Untuk ngejawab aja aku bener-bener nyempetin waktu, dan kalau bener-bener aku jawab itu bisa 1 jam duduk tuh gak kelar-kelar loh. Jadi aku mohon kerjasamanya ya teman-teman. Nah, langsung aja kita baca testimoninya. Aku mau cerita dulu testimoni aku ya. Jadi gini teman-teman, awalnya aku ini kan lagi ngebuat grup sholawat munjiat 1000 sehari, tapi kita bacanya bareng-bareng. Per orang itu kebagian baca 33 sholawat munjiat. Kalau kita baca sholawat munjiat sebanyak 1000 kali setiap hari, itu hajat-hajat kita tuh insya Allah kabul. Tapi kan kalau kita baca sendiri berat kan teman-teman. Makanya aku ngajak teman-teman untuk baca bareng, nanti kita doa bareng. Jadi di hari pertama ngedoain si A, hari kedua ngedoain si B, hari ketiga ngedoain si C. Mudah-mudahan dengan didoakan banyak orang akan semakin cepat lagi doa kita terkabul. Nah, ketika sudah masuk hari ketiga atau keempat, aku ngerasa kok kayaknya enak ya baca bareng-bareng gitu. Jadi lebih semangat, dan sholawat munjiat yang panjang dan lumayan berat juga untuk dibaca sendirian. Aku langsung kayaknya aku mau bikin langsung 500 sholawat munjiat per orang gitu kan, karena aku ngerasa enak nih kalau kita baca bareng-bareng. Dan kemudian aku buat grup baru dengan Riyadho 40 hari, masing-masing baca 500 sholawat munjiat. Tetapi karena aku mikir nggak semua orang bisa langsung 500, dan aku juga belum tentu sanggup seterusnya 500 ya teman-teman. Jadi aku turunin jadi 100 aja. Jadi dari mulai 33 kita ke 100. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan bisa ningkatin terus jumlah sholawatnya. Nah, setelah aku baca selama 2 hari sholawat munjiat itu, di sholawat munjiat Riyadho masing-masing orang baca 100, itu di grup itu ada sekitar 50-an lebih ya, ada sampai nomor 58 kalau nggak salah, hampir 60-an orang. Di situ aku baca sudah masuk ke hari kedua. Nah, di hari pertama aku bacanya itu padahal nggak sambil sholat loh teman-teman, karena aku bacanya sambil anakku tidur siang kan, anakku kalau tidur maunya digarukin ya. Nah, aku garukin dua-duanya, sambil garuk sambil pegang tasbih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka alat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Dan itu aku baca sampai 100 kali. Nah, kemudian di hari kedua aku baca 100 juga, tapi aku bacanya pagi-pagi sambil duduk di depan pintu, aku baca sampai 100. Dan setelah setiap aku selesai baca 100, aku tuh berdoa.
Waktu itu doa aku gini, ya Allah, aku lagi butuh banget yang namanya surat dari Google AdSense. Untuk teman-teman para konten kreator pasti tahu banget gimana ya, apa yang aku rasain ya saat-saat menunggu surat dari Google AdSense. Jadi surat itu isinya PIN. Jadi gini, aku jelasin sedikit untuk yang belum paham. Jadi kalau kita para konten kreator ya, atau sering disebut YouTuber, itu kan pertama kita nunggu panjang lah ceritanya, dari mulai harus punya 1000 subscriber, kemudian harus ada 4000 jam tayang, kemudian dimonetisasi. Setelah monetisasi ada lagi tahapannya, yaitu dapat PIN dari Google AdSense. Jadi kayak kita punya ATM, ada PIN-nya kan. Nah, PIN-nya ini dikirim melalui surat dari Google AdSense. Di situ aku bingung dan galau banget karena aku kan waktu awal daftarin itu aku pakai alamat rumahku yang di Bekasi. Sementara aku ini sekarang udah balik ke Kalimantan dan aku bingung, rumahku tuh kosong. Dan aku nggak ada tulis keterangan di situ titip satpam gitu kan. Kemudian aku udah nambahin alamat yang kedua, alamat orang tuaku di Bekasi. Kemudian aku tunggu-tunggu, udah hampir 2 bulan belum datang. Karena kan kalau sampai itu nggak datang juga, sampai waktunya habis, pokoknya sekitar 4 kali ya pengiriman, maksudnya pengulangan apa ya bahasanya, pokoknya kalau waktunya tenggangnya udah habis itu nanti nggak berguna lagi tuh, aku percuma nggak bisa dapat penghasilan dari YouTube gitu kan. Nah, aku ya berdoa gitu kan, ya Allah kalau memang Kau ridho, tolong ya Allah, datengin surat dari Google AdSense. Tolong tunjukkan dia ada di mana sekarang dan tolong segera datang gitu kan. Dan hari kedua pun aku begitu, cuman hari kedua aku tambahin doanya. Jadi aku teman-teman punya rumah masih nyicil di Samarinda. Itu rumahnya kosong. Dia nggak ada yang, pernah ada yang ngontrak 2 kali. Cuma ini udah selesai masa kontraknya dan masih kosong. Di over kredit nggak laku, dijual juga belum laku, dikontrakin juga belum ada yang deal harganya. Kemudian aku sholawat kan ya, aku tanya sama suami, aku bilang sama suamiku, gimana ya kita nih, aku lagi sholawat munjiat, sebaiknya aku berdoa untuk rumah supaya ada yang beli, atau untuk surat dari Google. Nah, suamiku bilang ya doalah dua-duanya gitu kan. Kemudian aku berdoa, pertama ya Allah, aku minta soal surat Google AdSense, tolong permudah surat ini sampai ke rumah. Kemudian yang kedua, aku minta supaya rumahku ada yang isi gitu kan. Nah, Masya Allah itu di hari kedua setelah baca sholawat aku berdoa. Kemudian aku iseng-iseng ngecek lagi kan di YouTube, gimana sih caranya supaya surat dari Google AdSense tuh nyampe. Akhirnya aku bikin lagi, ngeklik lagi verifikasi, aku kirim ulang. Kemudian setelah kirim ulang, aku sambil berdoa lagi, ya Allah, berarti aku harus nunggu sebulan lagi dong, 2-4 minggu. Itu tanggal 25 Mei aku kirim ulangnya. Dan Masya Allah, sorenya itu adikku ngasih kabar ya, ini videonya teman-teman. Tadi ada tukang pos dateng, ya kan, nganterin surat. Asik. Tapi sayang ini bukan buat gue guys, ini buat channel YouTube kakak gue yang udah hampir 10.000 subscriber semuanya. Selamat buat Teh Meliza. Adekku ngasih kabar kalau surat dari Google AdSense yang udah lama banget aku tunggu-tunggu itu datang. Dan Masya Allah aku bersyukur banget. Ini tuh aku yakin banget ini adalah keberkahan dari sholawat munjiat yang aku baca selama 2 hari berturut-turut. Dan bukan cuma itu aja teman-teman, aku juga sadar banget dan terima kasih banget untuk teman-teman yang ada di grup sholawat dan untuk semua teman-teman yang ikut bersolawat. Karena gini, aku selalu ingat kalau kita ngajak kebaikan ya, dan orang lain mengikuti kebaikan itu, kita tuh dapat pahala yang sama. Nggak hanya di sholawat, kita ngajak orang puasa, orang itu puasa, kita dapat pahala puasanya. Kita ngajak orang untuk sedekah, orang itu bersedekah, kita dapat pahala sedekahnya. Kita ngajak orang lain bersolawat, dan selama orang-orang yang bersolawat itu bersolawat karena mengikuti ajakan kita, atau mencontoh kita, atau karena melihat kita, atau terinspirasi dari kita, dan salawat mereka insya Allah jadi salawatnya, pahalanya kita dapat juga
gitu teman-teman. Dan aku bersyukur banget setelah aku hitung ya teman-teman, di situ kan ada sekitar hampir 60-an orang, taruhlah 50 orang ya, ada 58 orang lah di dalam grup sholawat munjiat itu. Aku ada 58, taruhlah yang baca 50 orang dikali 100 sholawat munjiat itu udah 5.000 sholawat munjiat. Setelah dalam 2 hari artinya udah 10.000 sholawat munjiat kan aku dapat, insya Allah pahala dari sholawat munjiatnya teman-teman dan aku sendiri. Dan di situ aku, ya Allah, masya Allah, dahsyatnya sholawat. Aku pikir aku akan dapat itu minim-minim bulan depan loh teman-teman, dan ternyata aku dapat kemarin. Masya Allah, seneng banget. Dan untuk teman-teman siapapun dimanapun kalian berada, ayo kita sholawat ya. Sholawat. Tapi gak cuma sholawat, benerin juga sholatnya, benerin sikapnya, benerin hatinya, benerin semuanya. Nah lanjut ceritanya, kemudian aku ada cerita lagi sholawat munjiat juga. Jadi di sini ada Mbak Tia ya. Nah, Mbak Tia ini ada sakit. Assalamualaikum Mbak, baru saja saya Tia melakukan sholawat munjiat 100 kali dan sakit di payudaraku ada yang keluar nanah. Tadi kata bidan kalau nanti keluar nanah yang kepes sakitnya dan gak perlu USG. Alhamdulillah ya Allah dapat pertolongan. Saya langsung sujud syukur. Waalaikumsalam, Masya Allah. Sakit apa Mbak? Sakit payudara, ada benjolan di maaf ya teman-teman, di putingnya. Ini habis baca sholawat munjiat 100 kali. Terus saya lihat kok ada cairan nanah. Sudah saya bersihkan, tidak cenut-cenut lagi. Saya tadi berobat di bidan, kata Bu Bidan nanti kalau sampai pecah benjolannya keluar nanah tidak jadi dirujuk ke RS dan nggak jadi USG. Tapi kalau nggak pecah benjolannya dirujuk ke RS untuk USG. Dan kemudian tadi siang saya udah takut dan bingung, terus lihat YouTube Mbak Mel, saya langsung minat untuk ikut riado. Alhamdulillah ada pertolongannya yang ajaib. Ini alat hitung sholawat munjiatnya. Kemudian aku saranin untuk ke bidan lagi ya, karena biar bagaimanapun tetap kita harus cek ya teman-teman. Terus Mbak Tia juga bilang saya suka baca sholawat Jibril 1000 kali kalau subuh. Ikut ngaji di Pak Kiai majelis sholawat yang disuruh baca sholawat Nabi 100 kali dan sholawat Jibril 1000 kali. Sholawat munjiat baru hari ini. Tadi ketakutan waktu berobat ke bidan. Saya habis pulang iseng buka YouTube niat pengen dengerin lagu, kok yang muncul YouTube-nya Mbak Mel. Terus saya baca komentar ada grup sholawat, langsung add aja IG Mbak Mel, minta dimasukin grup. Habis sholat isya lanjut sholat hajat, baru sholawat munjiat 100 kali, langsung ada pertolongan yang tak terduga, benjolan nanah meletus. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah teman-teman ya. Jadi ini memang karena sholawat munjiatnya Mbak Tia. Tapi selain itu bukan cuma sholawat munjiat aja ya teman-teman. Mbak Tia juga baca sholawat Jibril 1000 kali dan sholawat Nabi 100 kali setiap hari. Sholawat Jibril itu Shallallahu ala Muhammad, sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu teman-teman. Masya Allah ya teman-teman. Sebegitu dahsyatnya sholawat. Ayo teman-teman baca sholawat. Jangan malas bersolawat. Baca sambil ngapain aja baca ya. Nih teman-teman yang nggak punya tasbih digital, beli murah teman-teman. Kalau di sekitar Pulau Jawa di Jakarta beli di Shopee ini yang seperti ini modelnya cuma 3.000 sampai 5.000 6.000-an. Tapi memang kalau yang kayak gini cepet rusak ya, jatuh dikit error, kena air error. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi yang ada lampunya, yang agak lebar sedikit, agak besar dikit, itu lebih awet. Harganya 10 sampai 15.000. Nah kemudian untuk teman-teman yang nggak punya banyak waktu, mau baca sholawatnya di jalan bisa, mau baca sholawatnya sambil ngapain aja bisa, sambil aktivitas bisa baca. Daripada nggak baca, dengan isi waktu kita, isi hati kita selalu dengan sholawat. Terima kasih, sampai di sini dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.